Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua. Apa kabar semuanya? Gimana? Puasa lancar kan? Semoga kalian sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini gua mau bahas mengenai Ducati Panigale. Ducati Panigale ini tahun 2022 tapi rakitan 2018. Secara visual motor ini masterpiece banget, ganteng banget, moge impian hampir semua orang. Tapi hari ini gue akan bahas mengenai ya gimana suka dukanya kita pakai Ducati ya di jalanan Jakarta khususnya, yang notabene bukan tipikal jalanan yang untuk high speed. Banyak yang bilang, bang punya Ducati mah enak banget ya, diliatin banyak orang, keren lagi. Iya sih keren emang, tapi kalau orang yang ngeliat ya. Tapi kalau ridernya, aduh, udah ngeluh dalam hati, panas biji mateng dah. Yuk kita bedah suka dukanya pakai Ducati di Jakarta. Oke, kita bahas masalah nomor satu nih yang paling krusial, yaitu panas. Jadi kalian harus paham nih, Panigale ini diciptain sebenarnya sih buat high speed ya, buat jalanan-jalanan Eropa, dan juga cocok buat di sirkuit. Mesinnya butuh angin kenceng buat pendinginan. Tapi kalau lu bawa ke Jakarta dan ketemu macet, selamat menikmati dah tuh. Jadi memang apa namanya, beauty is pain kalau menurut gue ya. Jujur aja sih, gua baru pakai 5 menit aja. Kalau motor ini jalannya pelan ya, pokoknya kayak di jalanan kayak di Jakarta nih, panasnya udah nggak ngotak nih. Panasnya itu ngerambat dari mesin ke rangka langsung ke paha, bahkan sampai ke maaf ya, sampai ke biji gua juga panas banget. Rasanya kayak lagi duduk di atas kompor gas yang nyala. Kalau lo nggak pakai celana khusus atau riding gear yang tebel, paha lo bisa mateng. Di Jakarta kita nggak bisa ngebut ya, ya lo tau lah, dan itu musuh buat motor ini. Oke, di sisi lain Ducati ini teknologinya lumayan canggih banget ya. Apa-apa ada sensornya, ada traction control, side control, wheelie control, semuanya ada. Tapi ada harga yang harus dibayar buat kecanggihan ini nih. Semakin canggih, jujur aja nih, motor jadi semakin rewel dan ringkih. Ducati itu gua punya singkatan ya, Ducati ada henti. Jadi motor ini tipe manja banget. Kalau lo diemin di garasi, gak dipanasin, atau jarang diajak olahraga, jangan kaget kalau tiba-tiba nggak mau hidup, lagi ngedrop lah, dikit-dikit sensor langsung error lah. Beda banget sama moge Jepang yang mungkin ya menurut gue lebih bandel ya kalau didiemin lama. Ducati butuh banget perhatian ekstra. Tapi kalau motor lo sering lo pakai ya, lo sering lo jalanin, justru motor makin sehat. Jadi kalau lo mau beli Ducati bekas ya, lo nggak bisa berpatokan pada oh ini kilometernya rendah, oh ini kilometernya gondrong. Justru ya, pengalaman gua kebetulan pakai Ducati itu dari tahun 2009. Makin gondrong kilometer di Ducatinya, itu berarti motor menunjukkan bahwa motor itu sehat gitu, nggak ada problem. Justru sebaliknya, kalau kilometernya di bawah rata-rata, jarang dipakai, nah lo siap-siap dah tuh, siap-siap buat nerima nih motor rewel ya, ya dengan sensor-sensornya. Nah yuk kita sekarang ngomongin masalah angka buat motor ini nih. Kalau lo pelihara Ducati, siapin mental dan dompet tebel. Perawatannya jauh lebih mahal dibandingkan moge-moge Jepang kayak ZX10 atau R1 ya. Motor Europe itu terbilang partnya lumayan mahal. Ya kalau oli sih ya biasa lah, standar lah ya. Dan mekaniknya pun harus paham
sistem, paham bener-bener sistem dari Europe gitu. Gue ambil contohnya, gue juga ada ZX6 ya. Kalau ZX6 kita ganti busi 4 biji itu sekitar 800.000. Nah dulu gue ganti busi buat Evo gue, dia kan cuma punya 2 busi tuh, satu businya aja paling murah tuh 600 sampai 800.000, dikaliin 2 aja. Nah itu udah 1.600.000 buat businya doang, belum lagi part-part lain kan. Nah jadi kalau memang lo pelihara Ducati ya lo harus siap-siap dengan konsekuensi partnya mahal. Belum lagi soal pajak, di Indonesia motor ini pajaknya lumayan ya, bisa tembus ya sekitar 18 jutaan per tahun lah. Bayangin lo, tiap tahun lo ngeluarin duit seharga motor Matic cuma buat bayar pajak doang. Jadi bukan cuma soal mampu beli motornya, tapi mampu nggak lo nyuapin tiap bulan dan tiap tahunnya buat spending buat nih motor nih. Jadi kesimpulannya nih buat nih motor, cocok nggak buat jalan macet di Jakarta? Jujur jawaban gua nggak cocok sama sekali. Motor ini tersiksa, dan lo sebagai rider juga bakal ikut tersiksa. Panasnya fisik, pusingnya mikirin sensor, dan beratnya di kantong. Tapi ada satu hal yang bikin semua terbayar pas lu ketemu jalan kosong, ya lu gaspol, suaranya, feel-nya, dan kebanggaannya itu nggak bisa dibeli pakai kata-kata. Panigale itu soal emosi, bukan soal logika ya. Kalau lo emang lagi mau beli moge, dan kalau lo emang siap dengan segala risikonya, silahkan diambil. Tapi kalau nyari kenyamanan di Jakarta, mending lo cari moge lain deh. Oke, itu aja curhatan gue soal Ducati V4 ini. Buat teman-teman yang udah nonton video gue, jangan lupa like ya, komen pengalaman moge kalian di kolom komentar, dan subscribe. Gue cabut dulu, terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video lain gue. Thank you all.